Halo, selamat datang di channel Super One Motovlog. Jika kalian suka dengan video-video dari channel saya, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya selalu mendapat kabar video terbaru dari saya. Stay safe and enjoy the ride! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah wabah virus corona ini. Ya, lihat kanan dulu, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau ngomongin virus corona ini nggak bakalan ada habisnya ya kalau menurut saya. Ya karena kita ini hidup kan bersosial ya, apalagi zaman sekarang kita pindah-pindah tempat itu sudah hal yang biasa, dan kita pindah tempatnya itu sudah sangat cepat gitu kan. Jika corona ini ada di zaman dulu mungkin akan lebih mudah untuk mengatasinya. Contoh seperti wabah Black Death yang waktu tahun 1920 pun juga bisa diatasi, tapi ya walaupun sulit, tapi ya akan lebih mudah daripada yang sekarang. Oke. Makanya penting sekali untuk kita menjaga kesehatan pada masa yang seperti ini. Mudah-mudahan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini merupakan vlog saya yang pertama di channel saya ini, di Super One MV. Sebenarnya kalau untuk kamera action cam saya sudah punya dari 2 tahun yang lalu, cuman masih belum ingin ngevlog gitu. Baru sekarang saya ingin sekali ngevlog, ingin sekali mengemukakan pendapat saya sendiri, opini saya sendiri terkait maraknya kasus-kasus yang melibatkan hobi otomotif gitu, yang sebenarnya pelakunya itu hanya beberapa oknum, hanya oknum-oknum tertentu saja, tapi jadi masyarakat itu mengeneralisir bahwa kalau Anda orang yang naik sepeda motornya sudah dimodifikasi gitu kan, tanpa melanggar peraturan, dan dia itu pengendara menggunakan safety gear yang lengkap, misalkan pakai sepatu, sarung tangan, helm, itu masyarakat jadi mengeneralisirnya buruk gitu. Buruk dalam artian dia mau kebut-kebutan, dia mau balap liar, seperti itu ya. Seperti kalian tahu pun juga, kalau kalian update di media sosial sekarang lagi ramai gitu, ada salah satu ya pehobi otomotif yang udah expert ya, udah pro, saya katakan itu sudah sangat pro, yang mengemukakan opininya tentang pemotor sekarang. Karena motor sekarang ini kalau saya lihat pun juga lebih banyak mementingkan egonya ya, dibanding ya esensi berkendara itu sendiri. Karena waktu zaman dulu, waktu awal-awal saya kenal motor di awal tahun 2010-an, ya yang namanya pehobi motor itu, pehobi otomotif itu, klub motor, komunitas motor ini sangat kental dengan edukasi safety riding. Beberapa tahun yang lalu pun juga saya rasa masih ada pihak kepolisian, Polres di daerah masing-masing itu mengadakan acara yang dia mengundang pehobi otomotif ya, tidak hanya klub dan komunitas saja, tapi yang single fighter pun juga boleh datang. Dalam acara ya menjadikan pelopor keselamatan berlalu lintas. Ya, di antara kalian yang menonton pun juga mungkin ya ada yang ikut andil juga dalam acara tersebut, yang mengajak
pegiat otomotif, pehobi otomotif itu untuk menjadi pelopor keselamatan, menjadi contoh kepada masyarakat untuk berkendara sesuai aturan. Jadi kalau yang namanya klub motor, komunitas motor, pegiat otomotif itu benar-benar mementingkan safety. Safety dalam artian gak hanya safety gearnya saja, tapi dalam berkendara pun juga pakai defensive riding. Karena banyak sekali sekarang pun juga di media sosial video-video naik sepeda motor konvoy rombongan dia ngebut. Waduh, banjir di sini. Wow. Wah, kasihan nih, sawah ini sebenarnya. Oke, lanjut. Di media sosial banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dia lagi konvoy rombongan naik sepeda motor. Dia dari jalur tengah, ya biasa filtering agak ngebut, terus ada yang menghalangi jalan dia, atau ada yang nyebrang sembarangan, terus dia memaki-maki, menyalahkan si masyarakat tersebut, masih masyarakat awam yang menggunakan motor berkendara di tengah jalan dengan pelan, menyeberang sembarangan. Dia menyalahkan hal tersebut dengan menggeber sepeda motornya. Sebenarnya kalau misalkan di mata saya itu nggak tepat gitu, karena yang namanya pegiat otomotif itu harusnya kan brotherhood, ya ada brotherhood kan, bersaudara, semuanya bersaudara. Berarti kan kalau misalkan diajarkan, diatur pola pikirnya itu untuk semuanya itu saudara, untuk bersaudara kepada pengguna jalan, itu ya otomatis ya bisa lah menghormati pengendara lain itu. Jadi orang awam dengan yang pegiat otomotif itu dalam menghormati, menghargai pengendara lainnya itu lebih besaran yang pegiat otomotif. Karena apa? Karena pegiat otomotif itu sudah dilatih, sudah ditanamkan mindset untuk mengedepankan persaudaraan. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang salah seperti itu, ya tidak perlu sampai geber-geber. Cukup kita atau mengingatkan secara baik-baik. Dan kalaupun kita merasa terganggu, kita merasa terancam nyawanya oleh orang-orang yang seperti itu, ya kita harus introspeksi diri dulu. Kita sudah benar belum membawa motor di keramaian, di jalanan yang tidak begitu besar, jalan perkotaan, kita ngebut, kita filtering, kita sudah benar belum? Harusnya kita introspeksi diri. Kalau misalkan kita terus-terusan rajin berintrospeksi diri, insya Allah kita lama-kelamaan akan terbiasa dan menjadi pribadi yang dewasa, berkendara yang dewasa. Ya maaf kalau misalkan perkataan saya menyinggung banyak orang, karena saya bukan bermaksud menggurui, walaupun profesi saya sendiri sebagai pengajar, tapi saya hanya mengungkapkan unek-unek saya, isi hati saya. Karena begitu banyak para masyarakat itu atau orang-orang yang hobi otomotif itu, pegiat otomotif itu, yang sekarang itu sedang dicap jelek oleh masyarakat. Yang saya sangat prihatin sekali. Makanya ayolah kita berubah. Yang namanya brotherhood, menghormati, menghargai pengendara lain itu bukan hanya sesama klub kita saja, tidak hanya sesama pegiat otomotif lainnya saja, tapi kepada semuanya. Kita contohkan kepada masyarakat, tularkan kepada masyarakat. Ya walaupun di masa untuk merubah kebiasaan masyarakat ini sangat sulit. Seperti di sini saja 70% bisa dikatakan itu pengendara itu tidak pakai helm. 70%. Tapi untuk merubahnya akan sulit.
Jadi seenggaknya kita sebagai pegiat otomotif memberikan contoh yang baik, teladan yang baik bagi masyarakat. Terus kalau misalkan ada masyarakat yang salah, yang mengganggu kita, mengancam keselamatan kita, ya nggak perlu kita sampai geber-geber, cukup ingatkan. Bahkan saya salut banget nih sama motovlogger yang sudah terkenal, kalian mungkin kenal, Mr. November, Gus Ali. Itu sangat menginspirasi, dimana kedewasaannya itu sudah dapet. Seperti di video yang barunya saja kan, minggu ini diupload kan, Gus Ali ada orang yang lawan arah, membuat dia kaget. Tapi dia mah marah kok, nggak perlu geber-geber, cukup senyumin. Yang pengendaranya pun juga pasti akan merasa salah. Lagian kalau misalkan kita marah-marah, ada yang salah kita marahin sampai hampir nanti adu jotos, ada road rage. Di kemudian hari kalau kita mengingatnya lagi, itu akan merasa malu. Saya secara pribadi pun juga pernah emosi gara-gara saya sedang jalan, ya di jalan seperti ini. Saya sudah ada di lajur kiri yang benar, tapi ada mobil yang lawan arah dan dia nggak kembali ke lajurnya. Sampai-sampai saya nggak sadar sudah meninju spionnya. Dan saya sampai rumah sampai ngerasa bersalah banget loh. Sampai pengen rasanya itu mencari pengendara mobil tersebut dan meminta maaf. Karena kalau menuruti emosi yang tidak sejalan dengan pikiran kita, ya kedepannya kita akan merasa salah, gitu kan? Bukan malahan kita merasa benar, merasa hebat, enggak. Jadi udahlah, naik motor kebut-kebutan, corneringan di jalan rame, itu membahayakan, sangat membahayakan, sangat membuat citra buruk di masyarakat. Kalau kalian mau corneringan selain di sirkuit, ya saya nggak ngomongin di sirkuit, kalau di sirkuit mah emang udah tempatnya gitu. Dan sirkuit di sini pun juga paling terdekat itu ya di Majalengka, karena kita kan, saya ini ada di Indramayu, di Majalengka yang terdekat, dan itu lumayan jauh jaraknya, dan untuk sewa sirkuitnya pun juga nggak murah. Jadi kalau kalian ingin cornering kebut-kebutan seperti yang di Lembang itu bolehlah, tapi tengah malam saat kendaraan sedang sepi. Jangan sampai pagi-pagi banyak orang yang beraktivitas, banyak orang yang berjalan santai, ini malah cornering, mengganggu, membahayakan pengendara lain. Mending kalau jatuh sendiri. Kalau sampai melukai orang lain, wah berat itu. Akan menambah citra jelek biker di masyarakat. Seperti sekarang aja udah jelek. Sampai kalau misalkan saya sendiri pun secara pribadi touring, walaupun santai lewat Lembang, saya akan merasa takut. Masyarakat pun juga itu gak bakalan bisa bedain apakah itu yang suka kebut-kebutan, corneringan, atau yang touring sedang jalan santai seperti ini, kan gak bisa bedain. Nah itu saja unek-unek saya, mudah-mudahan ya bisa sedikit memberikan edukasi kepada kalian. Mohon maaf apabila menyinggung, saya tidak berniat menggurui, hanya mengeluarkan opini saja, beropini, karena ini kan negara bebas berdemokrasi. Silakan jika ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar atau kirim email yang sudah tercantum di deskripsi. Kurang lebih mohon maaf, tunggu video-video terbaru dari saya.